Pada suatu penerbangan internasional, terdapat seorang penumpang yang merupakan seorang eksekutif muda. Sebutlah Esmut namanya. Usianya masih belia, 26 tahun, berbadan tambun dengan bobot 120 kg. Sosok yang gemar kuliner alias doyan makan. Hingga di pesawat first class suite pada sebuah maskapai penerbangan yang canggih dan full digital, membuat rasa ingin tahunya begitu besar. Ia pun mulai tekan tombol remote sana-sini. Menu makanan terpampang di layar LCD 32 inci, mengikuti alfabet dari A hingga Z. Ia pun mulai mencoba. A. Appetizer, datang hidangan pembuka. B. Burger, C. Cornet, dan D. Donat. Namun belum sempat mencicipi menu E, F, G, dan seterusnya, sang Esmut sudah merasa mulas perutnya. Ia pun pergi ke toilet. Namun sayang, lavatory untuk penumpang tertulis full. Sontak seorang cabin crew menawarkan untuk menggunakan stewardess lavatory, toilet pramugari. Di toilet tersebut, setelah menyelesaikan hajatnya, ia lalu menekan tombol flash atau siram dan urusan perut pun selesai. Namun rasa penasaran Esmut muncul setelah melihat 4 tombol yang tertera di samping tombol flash dan berniat mencobanya. Ia pun menekan tombol WW. Keluarlah air hangat, warm water. Wah, nikmat katanya, sambil merasakan hangatnya air bilas. Setelah itu, ia menekan tombol WA. Maka keluarlah udara hangat, warm air, semacam dryer, mengeringkan air bilas di area belakang Esmut. Melihat tombol PP, ia membatin. Apa ya? Air hangat sudah, dryer pun sudah gumahnya. Coba katanya, ditekannya tombol PP tersebut. Seketika keluar bedak atau powder puff dengan spons halusnya yang membedaki bokong Esmut layaknya bayi yang dipupuk dengan baby powder. Namun rasa penasarannya belum hilang dan tertuju pada tombol akhir yaitu RMV. Ia pun menekannya. Setelah hampir 12 jam, yang bersangkutan baru siuman setelah pihak maskapai membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bandara. Ia pingsan setelah menekan tombol RMV, yang mana ternyata tombol tersebut hanya untuk pramugari, yaitu pembuang pembalut wanita. Pelajaran yang bisa dipetik: pertama, serakah dan keingintahuan yang berlebihan membuat kesehatan perut terganggu. Kedua, ketidaktahuan membuat dirinya celaka yang mengharuskan operasi bedah atas alat vitalnya. Ketiga, membuat penumpang lain dan pihak maskapai menjadi susah karena penerbangan tertunda dan pesawat harus mendarat di bandara terdekat. Menurut Einstein, orang seperti Esmut tergolong berisiko tinggi karena menurutnya orang-orang dengan sedikit ilmu dan kurang pengetahuan adalah berbahaya. Bahkan dalam firman-Nya dikatakan sebagai orang yang peka dan tuli. Quran Surat Al-Anfal ayat 22. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apa-apapun. Maksudnya, tuli ayat tersebut adalah manusia yang tidak mau mendengar, menuturkan dan memahami. Para sarjana telah meneliti perbedaan antara orang berilmu dan tidak. Orang yang berilmu senantiasa cermat dalam setiap tindakannya. Sebaliknya orang yang tak berilmu sering bertindak ceroboh. Orang yang berilmu selalu mempertimbangkan azas manfaat dan mudaratnya. Sedangkan orang yang tak berilmu sering mengambil jalan pintas serta mengabaikan dampak atau akibat di kemudian hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9,
yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Guna meminimalisir kebodohan pada kebanyakan orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat tersebut menganjurkan kita untuk belajar atau membaca agar menjadi insan yang berilmu dan berpengetahuan. Tidak saja ayat-ayat kauliyah, tapi juga kauniyah. Kauliyah adalah firman-firmannya yang terdapat dalam Al-Quran, sementara kauniyah adalah ilmu Allah Ta'ala berupa alam semesta. Juga tidak hanya belajar ilmu keduniaan atau urusan hidup di bumi, tetapi ditantang untuk belajar tentang luar angkasa atau langit. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Maksud ayat tersebut mengandung motivasi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. Sebab manusia tidak bisa melintasi langit dan bumi kecuali dengan kekuatan, buah dari ilmu dan teknologi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau terus belajar sehingga bisa memberi manfaat bagi diri dan orang lain. Amin.